saudara, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Shalom. Belakang, yang di belakang shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang juga buat hambanya dari malam ya, bersama dengan rombongan. Selamat datang ke tempat ini. Puji Tuhan sudah datang dengan selamat. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita. Kita akan meninggikan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biarlah pada pagi hari ini juga tak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah juga buat saudara-saudaraku yang ada di luar, tidak bersama dengan kami, baik mereka yang ada di rumah, baik mereka yang ada di jalan, baik mereka yang ada di kendaraan, dan semuanya selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita punya satu tujuan, yaitu ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga, Allah kami yang besar, Allah kami yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau telah berikan waktu-Mu untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memiliki waktu yang terindah diberikan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, percayakan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa Allah boleh bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan awali ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita akan meninggikan Allah yang besar. Kita akan puji Dia, kita agungkan namanya, karena kita percaya kalau kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya.
karena puji Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pasti masalah sekalipun anak Tuhan. Tapi seberat apapun masalah itu, kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, semuanya menjadi beres. Semuanya menjadi beres. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri lagi. Kita puji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau mentinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah mudah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah Janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Haleluya. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, amin. Ada Tuhan Yesus. Banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. beres kabeh. Bapak Ibu mengaminkan pujian ini. Amin. Kurang keras, amin. Amin. Sekarang kita pakai bahasa Jawa ya. Oke. Iya. Urip iki pancen akeh masalah. Kadang berkelani gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate. Harus susah lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Yang penting ada Gusti Yesus. Oh, ada Gusti Yesus. Yang penting ada Gusti Yesus. Ayo nyanyi. Beres kabeh. Beres Masalah boleh datang Bapak Ibu ya. Persoalan boleh datang, tapi bersama Tuhan kita akan melewati bersama.
yang penting kita tetap mengucap syukur. Kita harus tetap mengucap syukur, baik itu ada masalah, ada penyakit, ada apapun, ada Pak Samuel di belakang. tetap mengucap syukur. Haleluya. Masih berdiri ya, masih kuat berdiri, masih kuat, saya rasa masih kuat ya. Kita akan tetap terus meninggikan Tuhan.
keterangan suara-Mu ya Tuhan. Yesus, ampuni kehidupan kami Bapa. Dan pada pagi hari ini kami menyatakan Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik atas kehidupan kami ya Tuhan. Dunia boleh bernyata sampai kepada titik ini Kau tetap mengasihi kami ya. Haleluya Yesus.
selamat, satu-satunya Allah yang mengerti kehidupan kami. Karena kami tahu sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun seringkali kami mendukakan hati Bapa, seringkali kami mengecewakan Engkau, tapi kasih setiamu cukup bagi kami ya Tuhan. Bahkan kebaikan-Mu tak pernah mundur dalam hidup kami. Maka pagi ini kami menaruh iman pengharapan kami kuat di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati dan kami mau merendahkan diri untuk kami diberkati oleh firman Allah yang hidup, firman Allah yang menguatkan, firman Allah yang meneguhkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu sederhana, tapi biarlah oleh kuat kuasa kudus hamba-Mu dimampukan untuk menjadi berkat. Pesan kuat dari surga pagi ini kami terima di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala bersama keluarga yang bersedia untuk mengundang saya ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal tolong jangan dibuang. Ya, nama saya Teguh Arianto, saya pelayanan di Malang, tepatnya di GSJA Ebenezer. Kami pakai gedung serbaguna di Warung Pondok Damai. Monggo Bapak Ibu kalau ke Malang mampir ke tempat kami, bisa mancing, bisa renang, bisa makan. Nanti passwordnya Pak Yanto, ya, Pak Suyanto, Tulungagung, Jaten, gratis, ya ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya tidak datang sendiri, tapi saya dengan istri saya. Bisa berdiri, Mama? Ya, oke. Ya, ini Bapak Ibu, dia bukan yang paling cantik, tapi dia yang terbaik. Ya. Sing cantik glowing banyak Pak di luar, tapi yang terbaik cuma dia. Ya, I love you full, Ma. Ya. Dan saya ada teman juga, ya, monggo berdiri. Ini, mari. Ya, ada suami istri yang selalu setia menemani saya, Mas Yahya dan Mbak Fitri. Ya, beliau ini seksi repot Pak. Kadang dia bikin repot gitu loh. Tapi orang-orang luar biasa yang ada bersama dengan saya hingga sampai detik ini. Ada yang di belakang, mungkin belum ada yang kenal Pak Samuel ya. Beliau setia menemani saya. Saya sungkan sebetulnya Pak, mau mengajak beliau bangun 4:30 pagi, sudah ada di rumah saya. Mau ngerepoti kok gak enak, tapi lagi direpoti kok gak enak gitu kan. Jadi saya ajak Pak Samuel. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar pagi ini tentang ujian iman. Orang Kristen kalau ditanya pasti iman punya, tapi saya mau katakan setiap iman yang ada dalam diri Bapak Ibu punya kadar atau kualitas yang berbeda. Bagaimana kita bisa melihat iman kita kuat, iman kita besar kalau tidak mengalami ujian? Ada lagu pujian tadi yang mengatakan urip iki memang akeh apa? Masalah. Terus datangnya silih berganti. Lek urip iku akeh saweran, jenenge elek tunan. Iya enggak Bapak Ibu? Urip lek akeh kumbahan jenenge menteri. Ya, hidup ini memang banyak masalah ya. Tadi pemimpin pujian mengatakan siapa yang nggak punya masalah, melek motor, melek masalah. Dan saya melihat wajah-wajah di sini wajah banyak masalah. Haleluya ya. Kita akan lihat Yakobus 1 ayat 2 dan 3, bisa ditayangkan slide-nya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, iman akan diuji oleh berbagai-bagai pencobaan. Untuk iman itu di hadapan Tuhan, saya suka dengan ilustrasi seperti ini. Seorang yang suka dengan gym, tahu gym olahraga itu, ya, angkat berat atau apa, dia akan membangun ototnya, ya. Kalau ada ini instrukturnya bagaimana untuk menimbulkan memperkuat lengan, ada teorinya.
ada sesuatu yang harus dikerjakan. Itu untuk apa? Membangun otot-ototnya semakin kuat sehingga nampak mentol-mentol semua seperti itu ya. Demikian juga iman di dalam kekristenan, iman di dalam Tuhan perlu kita bangun supaya iman kita kuat menghadapi segala pencobaan. Jangan boro-boro ngomong iman kuat. Di sini aja kayak kemarin, mohon maaf tapi nggak ada di sini Pak Wakil, naik ke sana banyak ya daerah saya. Itu masalah Natal, kumpul gini panitia Natal, kira-kira masalah apa biasanya ibu-ibu? Apa? Seragam. Oh iya, seragam, konsumsi wis itu masalah klasik. Oh kira-kira panitia, wis ngono-ngono sing mutung kan gereja. Ada di sini Pak. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Masalah sepele, konsumsi, situng jaluk masakan Padang, situng jaluk pecel, wis rame. Ya, yang satu minta sebelum acara, yang satunya minta selesai acara. Kira-kira. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu, ya seragam memang jaluk kuning, situng jaluk hijau, rame kira-kira. Pemain musik, aku gak cocok ambil main keyboard itu, wes. Gak aku leku sing main, aku gak main. Saya mau katakan mau jadi berkat seperti apa untuk pelayananmu jika imanmu seperti itu. Iman di dalam Tuhan adalah iman yang bergantung melihat Tuhan yang kamu layani siapa. Ojo bingung guys seragam. Ya, Tuhan Yesus ketika mengumpulkan murid yang gak pakai seragam Pak, ya, Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Saya yakin jika sini semua orang-orang pelayan Tuhan adalah membangun dekat dengan Tuhan, pribadi yang dekat dengan Tuhan, imannya adalah iman yang terpuji, pelayananmu akan menjadi berkat. Tempat ini gak cukup melebar ke kanan ke kiri, kalau perlu ini di tingkat 8 menjadi tower Suyanto. Ya, bisa terjadi kalau semua memiliki iman yang kuat, berjalan bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan di tempat ini. Bapak Ibu, pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah yang sedang engkau alami? Kesukaran apa yang engkau alami hari ini? Kesukaran ekonomi, ketakutan masa depan. Yang studi sekolah kuliah takut bagaimana masa depanku, bagaimana kuliahku, bagaimana dengan masa depanku. Pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang sedang Anda hadapi adalah sebuah ujian dari Tuhan? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menguji Bapak, Ibu, dan saya. Bisa dipakai, biasanya dipakai untuk menguji itu siapa Bapak Ibu? Orang terdekat atau orang yang jauh? Ya sadar. Tapi lepas isu-isu semua. Bapak-bapak, ada yang bapak angkat tangan? Katakan sama saya, istriku dipakai Tuhan untuk menguji aku. Orang terdekat kita bisa dipakai Tuhan untuk menguji iman kita, menguji karakter kita, Bapak, itu untuk memperbaiki. Ada istri saya ini pengkritik paling tajam buat pribadi saya. Ya Maya, saya sering kali ngomong, "Ma, omonganmu sangat tajam." Silet. Cek teman-temanan wong ya, saya ngomong seperti itu ke istri saya, tapi saya berkata, pengkritik yang terbaik istri saya. Dia tahu kerohanian saya, dia tahu saya apa adanya. Kalau nggak cocok, turun langsung Pak. Haleluya. Tapi itu baik buat saya, memperbaiki saya. Tajam nggak sakit, tapi saya berusaha untuk memberi telinga saya untuk mendengar. Apakah benar, Mak? Ya. Istri saya pengkritik yang luar biasa. Kalau saya bisa berdiri di sini sampai dengan hari ini, kalau Tuhan percayakan saya pelayanan, percayakan sidang jemaat untuk saya layani, gereja untuk saya layani, karena Tuhan dan karena Tuhan memakai istri saya. Terima kasih. Tahu saja kebutuhan saya. Ya, istri saya dipakai Tuhan untuk menguji saya. Hal terkecil. Boleh Mak kesaksian kemarin Mak? Ya. Istri saya ini biasa WL Bapak Ibu. Ya.
Suaranya keren istri saya ya. Ya, suaranya keren, bagus. Terus saya puji karena memang suara istri saya bagus. Sudah terbiasa WL. Ya, kemarin itu karena saya di LPK itu ketua di perumahan itu ketua Pak Ketua saja yang firman saya, yang WL istri saya. Istri saya tanya, "Pak Ma, sudah siap pujian nanti sore?" "Alah, Papa, gue tak takoni sing teko. Bapak Ibu ada pujian apa?" Ya, saya bilang, "Bojoku rek." Ada yang seperti ini seperti istri saya di sini. Merasa sudah bisa, maaf ya Ma, tapi sama-sama kita bertumbuh ya. Merasa wis gampang wis mimpin pujian wis. Ya, meremehkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya biasanya saya ini karena sudah hidup bareng Pak, makan bareng, tongso bareng, soroyo bareng ya Pak ya, ya sama lah Pak ya, sama dengan hal ini ya. Ya sudah klik ya, jreng gitu saya main main apa lah, istri saya langsung kemarin dilalah kersane Allah. Ini loh lewang sombong. Ya. Maaf, I love you full man. Mimpin Pak, nyanyi lagu pertama aman, lagu kedua mah ya sudah saya kasih intro jreng ora iso ngangkat Pak bojoku. Wih iki suarane nang ndi ngangkat sore gitu. Aduh Tuhan, apa yang terjadi? Nggak pas. Baru kali ini Pak saya mulai pacaran, saya ini pelayanan sama pacar saya sampai jadi istri. Baru kali itu saya pelayanan. Aku kuncinya apa nyanyi nining di ora tepak. Kenapa istriku? Lagu pertama Pak. Lagu kedua gimana Pak? Oh itu lagu kedua. Lagu ketiga terus ya. Salah lagi, nggak bisa ngangkat lagi. Bapak Ibu tahu saya gitaran kayak gini di sini. Istri saya mimpin gini. Dengkulin ini nang aku. Mulai waduh, saya keringetnya bisa jagung-jagung, bisa aku ini keringetan gampang. Saya gitaran gini, anak saya di sana datang ke saya, Joko, ayo Pak, gini aduh Tuhan. Saya ngomong sama istri saya setelah ibadah, untung aku habis bertobat. Ya, belajar untuk rendah hati, menerima. Tapi akhirnya apa yang terjadi istri saya pun kami melakukan pemberesan dengan Tuhan. Kami minta maaf, Tuhan ampuni kami kalau kami sombong, kami meremehkan pelayanan. Ya, mari, apakah engkau mengalami situasi yang sama dengan kamu, Bapak Ibu? Pelayan, waduh, gampang, gak perlu lagi, mengalir saja. Apakah di sini aliran mengalir, Pak? Harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Lihat bagaimana Salomo ketika mentapiskan bait Allah, persiapan sungguh-sungguh, penari, pemuji, pemusik, semuanya. Dan ketika penapisan ibadah dimulai, hadirat Allah turun. Pemain musik, pelayan Tuhan, persiapkan dirimu benar dan baik di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Pelayananmu akan berdampak. Gereja ini gak akan cukup lagi Pak, jika semua yang melayani benar, kudus, layak di hadapan Tuhan. Ya, apakah yang kau alami? Apakah kau hari ini sombong rohani, merasa diri untouchable, tak tersentuh? Ya, paling suci, paling sasi, bukan. Hati-hati kalau iblis gak bisa membuat engkau jatuh dalam dosa. Iblis membuat engkau sekali lagi iblis akan membuat engkau coba yang sebelahmu sadar bro. Karena banyak yang gak sadar hari-hari ini. Ya kita kan belajar ujian iman dari seorang perempuan. Ya, perempuan ini punya anak yang sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus. Yuk kita baca di dalam Matius 15. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu, anaknya perempuan sedang sakit. Tapi sebelum masuk lagi saya akan berikan kuis, boleh ya Pak? Saya berikan kuis seneri dengan hadiah berapa? Tak buka. Oh, ada 50.000. Yang bisa jawab 50.000. Angkat tangan. Ya, pertanyaannya sederhana, gampang sekali. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sebelum Yesus ke daerah Tirus dan Sidon ini, Yesus ada di mana? Angkat tangan. Di mana? Angkat tangan. Di mana Ibu? Monggo berdiri dulu. Namanya siapa Bu? Oh, ternyata belum tepat Bu. Ya, ada di mana? Ada yang tahu di mana dia? Halo? Yesus ada di mana? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Salah ora popo. Ya, lek bener oleh Dia. Ya. Namanya siapa? Kenalan dulu. Saya Hizkia. Hizkia. Hizkia itu raja yang luar biasa, sakit terus disembuhkan oleh Tuhan. Jawabannya apa Hizkia? Ada di Nazaret. Nazaret sini nah luar biasa. Ya jangan lupa petuluan. Ya. Ya, aku manggil Pak Gembala. Yesus ada di Nazaret. Lihat Matius 14 ayat 34. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika ada di Genesaret, Tuhan Yesus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi, ya. Karena Yesus menegur mereka, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripada Allah. Apakah engkau seperti ini Bapak Ibu? Engkau datang hanya untuk setor muka, tapi pulang dari tempat ini engkau masih saja berbuat dosa. Yuk kita belajar sama-sama ujian iman. Orang yang ujian iman berhasil melalui ujian iman, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tadi Hizkia sedang gak enak badan, sakit sudah 1 minggu ya, perumpamaan saja ya. Terus ingin datang ke rumahnya Pak Gembala, ingin didoakan. Ya Hizkia minta tolong papa namanya, Pak tolong datang mau ke Pak Gembala. Pak Gembalaku namanya Pak Suyanto, bener Pak Gelas nih. Maka datanglah papa namanya Tok. Ya. Gak dibuka-buka nih. Lagi. Gak dibuka-buka nih. Kira-kira Bapak Ibu nanti Pak Gembala mosok ngarit, bukan enggak ya Pak ya. Di situ apa yang terjadi? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Apakah dia langsung menerima mujizat? Menerima pertolongan? Apa yang dia terima? Halo? Apa yang dia terima ketika dia datang kepada Tuhan Yesus? Tuhan, tolong anakku perempuan sedang kerasukan, dia sakit dan sangat menderita. Apa respon Yesus? Halo? Dia diam saja. Alias apa? Bapak Ibu nggak direken. Padahal loh, resepsi ada Bu Gembala, Pak Gembala. Ditodok lagi. Gak dibuka-buka nih. Pak Gembala buka selambu. Oh, Bapak Ibu istri gak usah ngerepoti aja. Tapi enggak ya Pak, di sini yang luar biasa, hambanya ini luar biasa. Kalau itu terjadi kira-kira bagaimana jenengan? Ibu Hizkia. Jujur tenan, jujur kacang hijau. Tersinggung, apalagi? Ayolah jujurlah Pak. Jangan ibu-ibu saja yang jujur. Motong. Motong. Wah biasa motong aja nih. Motong Pak Gembala, api lek di khotbah tok, api di mimbar.
Kelakuane koyo ngono. Mosok aku tok 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 gak dibukane diinceng. Kira-kira masih gak besok minggu beribadah di tempat ini? Jujurlah Pak. Tidak. Bu, kira-kira masih beribadah di sini? Alangkah senangnya hatiku. Ya, berarti imanmu kuat. Tapi sayangnya survei membuktikan sak keluarga bos hijrah. Bener gak? Betul. Ya, kecewa pendeta. Apa modelnya kok ngono? Ini dialami perempuan itu Bapak Ibu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Adakah hari ini doamu yang belum dijawab oleh Tuhan? Lalu Bapak Ibu, adakah yang sampai dengan hari ini permintaan dan doamu belum dijawab oleh Tuhan? Ada 3 jawaban dari doa. Yang pertama, tunggu. Berarti Tuhan sedang menguji iman. Ini berlaku bagiku ini. Ya, Tuhan seolah-olah boso malangan ingkang rewes, orang reken. Doamu mentok neng plafon. Nggak dijawab Tuhan. Tuhan berkata tunggu. Yang kedua apa? Iya, karena Tuhan tahu kebutuhanmu dan Tuhan akan menambah imanmu. Dijawab doamu. Yang ketiga, tidak. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena seringkali apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Izinkan Tuhan menghapus permintaanmu. Izinkan Tuhan tidak setuju dengan rencanamu. Yakinlah jalan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Orang yang seperti ini imannya, dia tetap ada di dalam Tuhan. Imannya tak tergoncangkan walaupun doa tidak dijawab oleh Tuhan, walaupun orang yang dia harapkan menyakiti hatinya. Bukan hanya sampai di situ, apa yang terjadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan Yesus. Minta apa kepada Tuhan Yesus murid-muridnya? Suruhlah dia. Waduh. Saya lanjut cerita tadi ya Pak ya, mohon maaf. Tok 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 tok. Karena Bapak Ibu Iskia terus tok 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 gerisiin Bapak Ibu Gembala. Bapak Gembala ngomong gini, buka no, ngomong aku tidur. Kira-kira lek ngono piye Bapak Ibu? Jenengan krungu ngomong ancen. Dibuka, maka Bapak Ibu Gembala buka. Ada apa Pak Bu? Ini Iskia sedang sakit, mau minta didoakan Pak Gembala. Mohon maaf, ini jam Pak Gembala istirahat. Beliau sedang tidur, tidak bisa diganggu. Kira-kira piye Bapak Ibu lan jenengan ngalami ngoten niku piye pripun? Kecewa. Habis kecewa apalagi? Marah. Habis marah apalagi? Moto. Gak gereja? Foto tiba ya Pak. Setel tiba ya. Aduh ya. Mari Bapak Ibu, ini bagian dari ditolak. Halo, sekali lagi, ditolak. Ketika tahun 2004 tanggal 24 Desember saya pelayan Tuhan, saya main keyboard di acara Natal. Hari itu karena Natal, saudara saya, adiknya istri saya dengan anak, dengan suaminya datang ke rumah. Adik yang kedua, adik yang terakhir datang juga.
juga dari Batam waktu itu kami berkumpul Pak. Kami ingin datang ke gereja untuk Natalan. Saya, ibu saya, istri saya, anak saya satu. Saya saja udah berempat. Ada adiknya istri saya Nina, ada Ivan, ada Jason waktu itu ya. Sudah 7. Tambah Nino ber-8 orang. Wis ganteng-ganteng Pak Bu di rumah. Siap ke gereja. Saya dilalah kersane Allah mung duwe sepeda motor 1 Supra Fit. Bisa nggak ngangkut orang 8? Tidak. Maka saya ada namanya Ivan, adik ipar saya. Ayo ke gereja dulu, pinjem sepeda motor. Waktu itu di gereja kami lebih dari 3 orang yang punya mobil. Lek nang gereja beda sih. Ya, ketoke rohani, tapi nggak ada yang peduli. Singkat cerita, saya datang ke gereja lebih awal. Ibadah jam 5, saya jam 4:04 saya sudah datang ke gereja. Ada pemain musik yang persiapan, saya main keyboard, saya pinjam yang main drum. Kontak, bawa sepeda motornya dia. Saya bawa sepeda motor saya sepeda motornya pemain drum. Adik ipar saya bawa sepeda motor Supra Fit itu. Sepeda motornya zaman dulu Pak, trotolan. Ya tahun 2004 ya, musimnya sepeda motor ditrotoli itu. Pemain drum itu trotolan. Singkat cerita, mau masuk perumahan hujan deras. Sudah dekat rumah, gapura perumahan saya hujan deras. Saya berteduh, adik ipar saya ikut berteduh. Saya bilang, Van, tidak usah nunggu, kamu pulang saja. Kamu jemput Mbak Neneng, kamu ada mantel di situ, kamu ajak Mbak Neneng ke gereja. Hujan nggak tambah deras, nambah berhenti waktu itu, tambah deras. Saya buka jok mau ambil mantel dari teman ini sepeda motor trotolan kosong, belum apa nih. Ya, saya nunggu di gapura sampai 15 menit tambah deras Pak. Hujan puting beliung sampai ada seng yang berterbangan waktu hujannya luar biasa. Mas saya memutuskan aku pulang saja. Saya pulang Pak, nyampe rumah. Saya menangis Bapak Ibu. Saya nggak tega melihat istri saya, mohon maaf, ibu saya, anak saya, adik saya berjajar duduk, sudah pakai ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kami tidak bisa ke gereja karena saya masuk kamar, saya berdoa, saya lihat HP saya. 2004 saya sudah punya HP, saya melihat ada nggak yang SMS, ada nggak telepon. Satu pun nggak ada yang SMS, satu pun nggak ada yang telepon. Marah saya Pak, jengkel saya Pak. Kenapa orang-orang nggak peduli? Saya main keyboard, saya main musik. Tapi ketika tidak hadir di sana, mengapa orang nggak peduli? Hanya karena hujan, saya tidak bisa Natalan. Saya merasa tertolak, Pak. Buat apa gereja? Orang kelihatannya baik-baik di gereja, tapi nggak ada yang peduli sama sekali. Saya tunggu sampai jam 6. Tidak ada. Hujan temurah sekali. Saya cuma bisa menangis, saya tutup kunci kamar, saya menangis. Saya marah sama Tuhan, jujur saya marah dengan Tuhan. Tepat seperti yang Bapak Ibu katakan, gak gereja-gerejoan. Motung. Saya emosi, saya marah. Kondisi seperti itu, saya cuma menangis dan memuji Tuhan saja. Sampai acara selesai. Istri saya pulang, balik ke rumah. Yang Natalan cuma istri sama adik ipar saya yang bawa sepeda motor tadi. Karena tidak mungkin balik lagi, hujan sangat deras luar biasa. Kami menangis bersama-sama Pak. Satu hal, ketika saya berdua saya menangis, Tuhan berkata, tetap di gereja itu, jangan keluar. Kira-kira kalau Bapak Ibu tetap di situ apa keluar? Saya memilih tetap bertahan di sana. Dan saya sepakat dengan istri, Ma, kita nabung, kita beli mobil. Kalau kita bisa dapat beli mobil, bisa beli mobil, pakai untuk pelayanan, jemput orang-orang yang tidak bisa ke gereja karena nggak ada kendaraan.
Singkat cerita, kami memprogrammkan itu tahun 2004. Saya ngobrol dengan istri saya, paling 2008 Pak bisa beli mobil. Tapi Bapak Ibu, kembali, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Kami berencana paling bisa mentok 2008. Tapi ternyata tahun 2006 ya Maya, Tuhan berkati kami. Tadi pinginnya apa Bapak Ibu? Pinginnya apa? Mobil. Kira-kira saya gak bisa beli mobil meskipun gak bagus Pak. Saya berat tahun 87 Pak. Beli sekarang, besok mau di starter gak bisa, harus dorong. Saya alami itu. Sampai ketika saya dorong tonggone Pak, mau mencep ini aku. Tuhan, gimana? Aduh, enak aja. Luar biasa ya. Saya bisa beli mobil, dapat bonus Bapak Ibu. Kira-kira bonusnya apa? Nyorong. Bonusnya apa? Mencep tadi. Encepan tonggone. Bonusnya apa? Kira-kira kalau bisa beli mobil, bonusnya apa Bapak Ibu? Loh kok menang-menangan? Berkat Tuhan itu luar biasa. Saya bisa beli mobil yang jelek, tapi bonusnya saya bisa beli rumah. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Coba kalau saya nggak mau peka dan taat suara Tuhan, untuk saya tetap bergereja, untuk saya tetap melayani, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan diri saya. Meskipun ini terluka, ini kecewa, ini marah, saya tetap melayani. Bahkan ibadah kami waktu itu Pak, di Pak Fran, di TPU, ibadah pagi sore. Pagi saya pelayanan full team, sore Pak pemain musikin delewer kabeh, mohon maaf. Sore seringkali hanya saya single main itu. Saya tetap setia Pak. 2004, 2006 saya bisa beli mobil. Bonusnya rumah satu. Walaupun mobilnya kena banjir mogok, tapi saya bersyukur. Kamu udah Mas Teguh waktu itu, aku bisa nyari mobilnya kayak apa? Acara kamu udah gawian dipakai Pak. Ban entek aku dewe sing tuku. Ya, bensin entek aku kok no dewe Pak. Kami dalam kondisi pas-pasan Bu. Tapi saya yakin ada Tuhan bersama saya. Saya punya iman seperti ini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Orang yang istimewa, prosesnya istimewa. Sekali lagi, orang yang istimewa, prosesnya istimewa. Siapa yang siap diproses angkat tangan? Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah terangkat. Mampukan mereka melewati proses, dan biarlah iman mereka semakin kuat. Ada berkat Tuhan yang dahsyat yang Tuhan siapkan bagi tangan-tangan yang sudah terangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atasmu. Amin. Apakah berhenti ujian iman sampai di situ? Yang pertama apa? Ibu tadi? Loh, ternyata wis gak sak frekuensi Pak. Percuma saya motor ternyata kayaknya ngini-ngini terus gak krungu ya Pak. Ya, proses apa tadi? Ujian iman yang pertama diterima oleh ibu tadi apa? Didiamkan. Enggak direken, enggak dirungone. Yang kedua apa? Ditolak. Apakah berhenti sampai di sini prosesnya? Lihat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Kok ngali Tuhan? Mau ngerepoti tok ini. Apakah engkau merasa ditolak di gereja ini? Tuhan sedang menguji engkau Bapak Ibu. Lihat ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kowe itu tuh bagianku. Kowe itu tuh golonganku. Hei, apakah itu engkau hari ini engkau merasa tertolak? Engkau merasa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak layak di sana.
Memang aku bodoh, memang sekolahku, aku nggak layak. Sekali lagi, orang yang istimewa, prosesnya istimewa. Saya mengumpamakan hidup saya itu seperti anduk, Bapak Ibu. Anduk yang setelah dipakai berbulan-bulan kotor dekil. Untuk bisa dipakai lagi, anduk itu harus diapa? Cuci, nyuci ning kali, dikeplek ning watu, plak, diperes, dikeplek ning. Itu hidup saya di hadapan Tuhan. Diproses, dibentuk untuk saya semakin berkenan dipakai Dia luar biasa. Kalau engkau mau menerima berkat luar biasa, kalau engkau mau dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan, prosesnya yang luar biasa. Tidak ada yang instan di dalam Tuhan. Proses tidak pernah mengkhianati hasil, Bapak Ibu. Direndahkan ibu ini. Kamu bukan domba-dombaku. Kamu bukan golongannya pelayan, kamu bukan pekerja, kamu gak layak ada di tempat ini, melayani di sini. Apakah itu engkau mengalami seperti itu di sini? Mohon maaf, saya nggak ngerti apa pergumulan Bapak Ibu. Tapi pesan Tuhan kuat untuk firman ini disampaikan. Setialah kepada gereja lokal, di mana engkau diproses dan dibentuk. Benturan itu untuk membentuk pribadimu. Engkau harus melepaskan egomu, kesombonganmu, mokongmu, atosmu. Jangan merasa paling benar, paling bisa. Tuhan sedang memproses hidup. Apakah perempuan ini menyerah? Didiamkan? Ditolak? Direndahkan? Halo? Enggak. Yang terjadi selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan ngapain? Menyembah. Dia menyembah Yesus sambil berkata apa? Gak direken, gak direwes, ditolak, direndahkan, semakin mendekat. Jujur, apakah engkau mampu seperti wanita ini? Halo? Apakah Bapak Ibu mampu seperti wanita ini? Maka di akhir endingnya apa yang Tuhan katakan? Hai ibu besar, didiamkan, ditolak, direndahkan. Dia malah, tapi sayangnya, mohon maaf, sayangnya banyak orang Kristen mengalami ini. Dia gak malah mendekat, dia tidak boro-boro menyembah, tapi apa yang dia lakukan? Lari dari Tuhan, kecewa, marah sama Tuhan, gak pelayanan. Ada masalah antar jemaat, ada masalah dengan pendeta, ada masalah dengan sesama pengerja, yang disalahkan Tuhan. Mohon maaf, kebodohan apa yang kau simpan hari ini? Maaf Bu, Pak, tapi ini harus saya sampaikan. Kebodohan apa yang kau lakukan hari ini? Dikit-dikit nyalahkan Tuhan, dikit-dikit marah sama Tuhan. Bertanya, mana keadilanmu Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan hanya sejauh doa. Terlalu mudah dia untuk memberkati. Tetapi yang dia mau dengar baik-baik, dia merubah karaktermu. Dia rubah egomu, dia rubah sombongmu, dia rubah mokongmu, itu loh Bu, Pak. Yang dia mau rubah karena dia punya rencana yang terindah, yang terbaik bagi hidupmu. Apakah menyembah dia menerima jawaban dari Tuhan? Halo? Apakah setelah menyembah dia menerima jawaban dari Tuhan? Apa yang dia terima? Ayat 26, baca pelan-pelan. 2. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sekali lagi diulangi ayat 26 saja. 2, 3.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika dia menyembah di bawah kaki Yesus, perempuan itu diapakan? Disamakan. Artinya apa? Dilecehkan. Pernahkah Bapak Ibu dilecehkan di gereja? Pernahkah Bapak Ibu ditolak di gereja? Mohon maaf, istri saya dulu waktu pacaran, maaf ya, tinggal di rumah tipe 21. Kehidupan ekonomi sangat sulit ketika kami masih pacaran, istri saya terutama. Kaos seringkali dipakai, minggu ini dipakai adiknya, besok gantian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dirasani di gereja. Ini kami alami, istri saya. Gereja tak memberi solusi, malah diomongin. Kelambi ini gak tahu ganti. Kalau ini kudu pakai, saya gimana dikaya dikit. Dilecehkan, tidak dibantu, tidak ditolong, tapi kalau ada di tempat ini seperti itu, bertobat. Harusnya dirangkul. Ada bajumu yang masih bagus, masih layak, berikan kepada dia. Ojo dirasani. Kita ditugaskan Tuhan ada di gereja adalah untuk menolong dan membantu orang lain. Kalau dengan sesama saja engkau gak peduli, apalagi keluar. Boro-boro jadi berkat, hidupmu jadi batu sandungan. Mohon maaf, mohon maaf. Saya gak tahu kenapa ini keluar dari mulut saya, tapi saya yakin ini dari Tuhan. Miliki kepedulian. Jangan hanya bisa menghakimi. Jangan jadi orang yang suka menghakimi, menganggap orang lain gak layak, menganggap orang lain penuh dosa. Saya mau tanya, di sini siapa yang gak membuat dosa? Gereja itu bengkel, Pak. Gereja itu tempat di mana orang diperbaiki untuk baik dan layak di hadapan Tuhan. Jangan hanya bisa menghakimi dan melecehkan orang lain. Tuhan ada untuk memulihkan Bapak Ibu dan saya. Gereja ini ada untuk menjadi berkah, bukan untuk melecehkan satu dengan yang lain. Perempuan ini dilecehkan, disamakan dengan anjing. Apakah dia kecewa dan lari dari Tuhan? 27 kita baca bersama-sama ayat 27, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rumah-rumah yang jauh dari gereja Tuhannya. Maka Yesus Stop, itu adalah Bapak Ibu. Apakah dia terima bahwa dia disamakan dengan anjing? Siapa yang bisa menerima dilecehkan? Ayo jujur. Siapa yang siap menerima ketika engkau dilecehkan? Ini ujian tingkat tinggi Bapak Ibu. Dan orang ini memang layak kalau Tuhan berkata, hai ibu besar iman. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, tidak usah dijawab, jawablah kepada Tuhan. Ujian ini kau ada di level mana? Didiamkan, ditolak, direndahkan, atau dilecehkan. Engkau ada di mana Bapak Ibu? Ya situ wis. Apakah engkau di level 2? Ditolak? Apakah engkau direndahkan? Hanya engkau yang bisa menjawab. Pesan Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Perempuan itu tidak lari menjauh, tapi justru dia mendekat kepada Tuhan. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu,
besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sebab Dia Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang dapat engkau minta dan doakan. Hari ini miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Jangan jadi Kristen ecek-ecek. Jangan menjadi Kristen mutungan. Ojo dia di Kristen puritan. Yang terakhir, jangan jadi Kristen pemberontak. Tuhan sedang memproses engkau dan menjadikan engkau biji matanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta tim musik maju ke depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya percaya Roh Kudus berbicara secara khusus kepada Bapak Ibu di tempat ini. Sekali lagi, sementara firman Tuhan disampaikan, saya yakin dan percaya Roh Kudus berkata kepada engkau, mungkin mengingatkan engkau, mungkin menegur engkau, mungkin menasehati engkau, atau mungkin firman itu menampar hidupmu pagi ini. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau tetap setia, engkau tetap merendah dan berseru kepada Tuhan, Yesus, aku perlu engkau, Yesus, aku butuh engkau. Aku tidak akan lari dari panggilanmu. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Hanya nama Yesus.
jawab engkau tepat padanya. Dia akan angkat engkau. Dia akan pulihkan engkau. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
Biarlah ini menjadi doa kami di hadapan Bapa di surga. Kami seperti air yang mengalir tiada berhenti. Kami mau belajar tentang kasih-Nya Tuhan. Biarlah kasih-Nya Yesus itu ada dalam hidup kami. Sehingga dalam proses apapun, kasih itu tidak akan pernah sirna dari hidup kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun ya Tuhan, kami tetap sama seperti wanita tetap datang di hadirat-Mu dan menyembah Engkau, mencari wajah-Mu. Beri kasih-Mu itu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah Kau kecewakan. Orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan tidak akan pernah Kau sia-siakan. Tapi Tuhan selalu membuka kedua belah tangan-Mu, memberkati setiap orang itu, mengangkat orang-orang yang setia kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, siang hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan berbicara kuat dalam setiap kehidupan. Hamba-Mu sebagai wakilan suara Allah yang menyuarakan tentang kebenaran kepada setiap orang-orang yang membuka hati bagi Engkau Tuhan. Memberkati setiap pelayanan hamba-Mu, memberkati keluarga hamba-Mu, memberkati anak-anaknya, memberkati tim pelayanan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dengan pengurapan Allah yang luar biasa. Manapun saja kaki hamba melangkah, tangan Tuhan ada selalu bersama-sama. Kami juga percaya bahwa setiap sidang jemaat, setiap anak-anak Tuhan dimanapun Engkau berada, Tuhan siap memulihkan bencana-bencana hidup-Mu. Tuhan siap untuk senantiasa menyembuhkan hati-Mu. Tuhan siap untuk mulai memombardir dalam setiap kehidupan-Mu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan sanggup membebat luka-luka-Mu. Diberkatilah saudara-saudara semuanya, dimanapun saudara berada, berkati pelayanan-Mu, diberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan selalu membuatnya menjadi berhasil dan berkelimpahan. Kita percaya bahwa Allah kita yang besar adalah Allah yang sanggup memberkati kita. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima dari hari ke hari, bahkan siang hari ini. Firman-Mu adalah kebenaran, dan Firman-Mu itu senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, menuntun kaki kami, menerangi dalam setiap langkah hidup orang-orang percaya. Diberkati saudara, kami percaya bahwa Firman menyembuhkan, Firman-Mu juga membaca setiap kehidupan kami. Dipercaya bahwa Firman adalah Firman Allah yang hidup, yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Diberkati saudara-saudara, malah segala berkat anugerah dengan mengucap syukur, karena Allah yang berkuasa memberkati anak-anaknya dimanapun saja berada, yang jauh maupun yang dekat saat ini, baik yang live streaming maupun yang onsite saat ini. Diberkati Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas memberkati saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ya, orang yang diberkati dan percaya bersama-sama mengatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Pak Teguh dan tim, ya, dan juga Kak Wale-Wale untuk datang ke Jaten ini, walaupun banyak sibuknya. Ya, biasanya kalau sibuk menurut pendeta Besari Wale nang desa-desa ya toh. Tapi cuma berkati ya, Pak Teguh berkati. Saya kadang ngiri, adik seringkali dikunjungi tidak pernah dikunjungi dilewati. Ya toh. Nah, padahal cedek lah Pak Kunden kalau Jaten di sana sini. Enggak usah kayak Google Map. Ya sudah, ya toh. Nah, benar tundang atau kok. Ya sudah. Ya puji Tuhan. Nah, sementara beliaunya ini menyampaikan pengalaman, saya di tempat duduk itu sama pengalamannya ya saudara. Ya, pengalamannya sama. Lho saya mogok Pak, mobilnya ya toh. Aku mobilku yo amen mogok ae. Espas 95 ya toh. Pertama kali sewenang aku di mobil ya toh. Mau pelayanan mogok. Mau pelayanan tabrak wong jalanan. Ya saudara, ya. Nah, pulang pelayanan ditabrak anak sekolah dari belakang. Mama ditabrak ya rasaku. Ya toh. Nah, gitu. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Tidak pernah terus akhirnya aku mau tulis gak usah pelayanan, gak padan aku. Ya toh. Nah,
Aku tidak begitu, saya tetap pelayanan, suami istri, anak-anak, pelayanan semuanya. Ya, saya boleh melihat hasilnya bahwa anak-anak diberkati Tuhan. Ya, mereka setia, dan ini buahnya, Bapak setia, ya anak-anak diberkati Tuhan. Ya, jadi itu buahnya di situ. Ya, jadi kebanggaan saya bukan karena saya sering tiga dua anaknya, bukan, ya, atau mungkin apa di support apa tidak, Bapak Saudara. Ya, saya senang itu juga terhadap semua orang, kaum muda tempat ini itu anak-anak saya, ya. Jadi semua, ya, mereka, saya senang kalau melihat itu anak-anak muda semakin berkembang, semakin bertumbuh, itu sungguh sekali seorang hamba Tuhan, ya. Nah, jadi bukan karena sering kayak beras, kayak yopo gitu, bukan harapan, Bapak Saudara, ya. Harapannya bertumbuh tadi loh, firman Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Tahan uji, ya, gak gampang mutungan, gampang purih, ya. Nah, miniatur gereja itu adalah, ya, sedikit aja, miniatur gereja itu adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga dimulai dalam rumah tangga. Rumah tangga setia, pasti setia, Tuhan. Ya, nah, ada kasih dalam rumah tangga, ada kasih di dalam gereja. Ya. Itu Bapak Saudara, ya, saya nggak usah panjang lebar nanti curhatan. Ya, nah. Tuhan berkati. Ya. Tuhan, terima kasih sangat diberkati oleh pemberitaan firman oleh hambanya Bapak Teguh dari Malang. Terima kasih sangat memberkati kami sidang jemaat, kami mewakili. Saya percaya sepakat dengan saya pribadi sangat diberkati, dan saya yang membekas itu ini ya, kata-kata Bapak Teguh itu orang istimewa, prosesnya juga istimewa. Itu terjadi dalam kehidupan kami, Bapak Ibu. Dan sampai saat ini kita harus kuat, ketika menghadapi proses Tuhan. Satu komitmen kami, apapun proses Tuhan kami akan ikut. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Haleluya. Kita akan berikan persembahan pada Tuhan. Yang bertugas silakan maju ke depan. Siapa? Ibu Yonansi sama Ibu Wiwi. Sebelum kita akan berikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu Yonansi kami mohon untuk memimpin kita dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Bapa. Kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Pagi hari ini sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, terlebih-lebih berkat firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa pagi ini, memberkati pribadi lepas pribadi kami pada pagi hari ini. Biar kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan, dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkati tangan kami yang memberi dan kami yang sempat memberi. Berkati usaha pekerjaan kami Bapak, supaya untuk semuanya ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman dalam seminggu ke depan. Silakan. Shalom. Berikut jadwal ibadah minggu sepekan. Kamis 13 Februari 2025 ibadah doa dipimpin oleh Bapak Wiku pukul 7 malam. Sabtu 15 Februari ibadah pemuda pukul setengah 7 malam. Minggu 16 Februari 2025 ibadah sekolah minggu pukul setengah 7 pagi. Ibadah raya dilayani oleh WL Bapak Budi, tinggal saudari Angel dan Ibu Titin, koletan Ibu Terah dan Ibu Win, Hasan Bapak Samuel dan Ibu Muli. Main musik dilayani oleh keyboard saudari Dewi dan saudara Victor, gitar saudara Riva, bass Bapak Daniel, dan drum Bapak Matius. Ibadah dihadiri setiap hari Minggu pukul 6 malam. Selamat hari Minggu, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian pengumuman dalam seminggu ke depan, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Ada lagi pengumuman.
Bapak Ibu, izinkan saya mewakili sekolah minggu untuk menyampaikan pengumuman terkait meramaikan momen Valentine. Ya, ini sebenarnya sudah di-share di grup sekolah minggu, tetapi kami pikir kami cukup perlu untuk menjelaskan ke wali murid sekolah minggu. Kita akan mengadakan lomba Sweet Family Content 2025, membuat konten keluarga temanya tentang kasih. Ya, jadi mungkin saya berikan gambarannya konten keluarga tentang kasih, bukan foto yang dibuat kolase dan jadi video, bukan. Tapi bisa satu mungkin ketika ada di luar lalu menyanyi satu keluarga, tim keluarga inti ya, anak sekolah minggu dengan orang tuanya, dengan kakaknya atau adiknya juga. Kemudian bisa juga dengan memberikan kata-kata motivasi, atau mungkin konten harian seperti di rumah tentang kakak adik, atau seperti apalah itu, kreativitas dari bapak ibu dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Bisa searching di TikTok atau di YouTube contohnya seperti apa, karena kita memberikan video minimal itu durasinya 1 menit. Jadi kalau bisa lihat di YouTube itu ada kayak feeling singkat keluarga itu 6 menit. Nggak usah panjang-panjang segitu, nggak apa-apa. 1 menit minimal 1 menit. Oke. Kemudian temanya tentang kasih, bisa bicara tentang pengampunan, bisa bicara pokoknya tentang kasih, seperti itu ya. Kriteria penilaiannya ada kreativitas, kekompakan, editing, value, atau nilai dari konten kita. Jadi nggak hanya sekedar ngasih konten seperti itu, tapi ada nilai maknanya di dalamnya itu seperti apa. Kemudian ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu ini, ketepatan waktu mengumpulkan tanggal 13 Februari, hari Kamis. Jadi punya waktu hari ini, Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis. Itu sudah sampai proses edit dan dikumpulkan menggunakan scan barcode. Menggunakan scan barcode itu Bapak Ibu bisa di-scan dengan HP yang lainnya. Kemudian nanti di tampilannya itu ada link, disalin, masuk ke Google, ditempel, kemudian di situ ada Google Form. Nama, kelasnya, kelas kecil, kelas besar, tunas remaja, lalu dimasukkan videonya ke situ. Durasinya tidak lebih dari 1 GB ya? Memorinya 10 GB. Oke, nggak lebih dari 10 GB. Nanti kalau ada satu toh, kalau misalnya muter-muter nggak bisa, berarti dilihat ukuran filenya, jangan-jangan itu lebih dari 1 GB. Ya, di scan barcode. Saya berharap ini tidak menjadi sebuah beban, tidak menjadi sebuah kesulitan yang diperbincangkan ke sana kemari. Karena kita sudah dengar firman, orang istimewa, prosesnya istimewa. Jadi tak suruh bikin konten, tidak masalah. Amin. Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kemudian nanti pasti ada juaranya, 1, 2, 3 itu ada hadiah. Jadi perlu diketahui, ini pun juga menjadi satu langkah untuk kita ikut berpartisipasi dalam pelayanan digital. Karena nanti pun yang juara akan masuk ke TikTok atau ke YouTube atau ke Facebook. Nah, kalau yang tidak ada anak sekolah minggunya mau ikutan, monggo. Tetap juara bisa, nanti kalau memang layak untuk menjadi juara, bisa jadi juara. Gitu guys, jadi pengumumannya di ibadah minggu depan. Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya punya anak-anak yang kreatif. Kita pun juga orang-orang yang kreatif kalau kita mau ikut nyemplung. Ya, itu saja pengumumannya. Saya berharap kita semua jelas nggih? Jelas ya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang ketinggalan tadi, saya diingatkan istri ya. Saya memang sengaja mengundang Bapak Teguh dan tim ini ya, karena kita jemaat memiliki rencana untuk perluasan gereja. Ya, jadi untuk perluasan gereja kan ini sudah dirasanya tadi saya lihat Pak Teguh itu aja wis sumuken gitu. Kipas segini banyaknya ini tidak tahu nantinya ini mau diligo atau bagaimana. Ini sudah tidak mumpuni Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kan perlu perluasan nanti mohon nanti setelah mungkin saya makan atau bagaimana ya, Mas Pri, Pak Samuel dan juga Stephen, ada beberapa orang mau ikut, silakan untuk bisa berkonsultasi sebab masalah bangunan ini bidangnya ini Pak Teguh
ya. Jadi mau diapa nih bangunan dirubuni terus dijamin tok, ya apa-apa ya toh. Nah itu ya bidang. Jadi nanti bisa konsultasi gimana caranya, gitu ya kita bisa. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya baca. Ya, Pak. Ada tangkisnya malah beli kaki. Ganti harimu sehat. Saling naik aku. Sehat Pak Laki. Sini lah ya. Halo Pak Samuel, kita mau kemana nih Pak? Kita mau kemana Pak Bos? mau Tulungagung. Oh Tulungagung. Ini bersama bos-bos ini guys. Kita ini mobil Reborn-nya ini, mobilnya Pak Teguh ini guys. Kita lagi kejebak di mana ini Gio? Samben. Ada sepur lewat guys.